Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, kita masuk ke cerita. Bus kecil jurusan ke Pantai Baron bergerak dengan tersengal-sengal. Suara mesinnya mengeluarkan asap kelabu kehitaman, pekat dan tebal, menambah polusi udara di sekitar. Lampu sein di atas bumper sebelah kanan beberapa saat berkedip-kedip memancarkan sinar kuning, kemudian padam. Tinggal lampu belakang berwarna merah yang kadang terlihat tatkala si sopir menginjak rem. Dan makin lama makin mengecil di kejauhan, lalu menghilang di ujung tikungan. Sasongko membetulkan ransel yang sedari tadi menempel erat di punggung. Ditarik dalam-dalam nafasnya. Di depannya berdiri tegak gapura, di sisi badan tertera gerbang desa Sambirjo. Sedikit gontai diayunkan kakinya memasuki gerbang desa Sambirjo. Perasaannya tiba-tiba sangat tidak enak tatkala dilihatnya bendera putih menempel di depan gerbang desa, berkibar lemah ditiup angin semilir pagi itu. Ada yang meninggal, desisnya dalam hati. Bayangan ibunya yang hampir 2 hari ini selalu muncul kembali berputar. Mudah-mudahan bukan. Sasongko tidak berani meneruskan kegundahan hatinya. Sasongko mempercepat langkah kakinya. Setengah berlari dia memasuki desa Sambirjo. Langkahnya terhenti di tengah jalan. Dilihatnya beberapa orang berjalan berlawanan arah dengan langkahnya. Rasa penasaran membuatnya bertanya pada salah seorang pemuda. seorang pemuda yang dia kenal sebagai Kohar, tetangga yang rumahnya tidak begitu jauh dari tempat tinggal Sasongko. Kohar, pemuda yang dipanggil Kohar itu yang semula berjalan tertunduk, menengadahkan kepalanya. Begitu tahu siapa yang memanggilnya, Kohar segera menghampiri Sasongko. Mas Sasongko, tadi malam ditunggu Lek Karto. Lek Karto? Mengapa Lek Karto menunggu saya? Kohar terdiam. Dia ingin mengatakan hal yang sesungguhnya di malam itu, tapi hal itu ditahannya kuat-kuat. Paras wajahnya terlihat gugup dan tegang. Disembunyikan cepat-cepat hal itu dari Sasongko. Nanti tanya saja sama Lek Karto, Mas. Sekarang lebih baik Mas ikut saja melayat ke tempat Idam. Apa? Idam meninggal? Innalillahi. Dia meninggal karena apa? Kecelakaan? Kohar hanya mengangguk lemah. Tanpa banyak bicara, akhirnya kedua pemuda itu berjalan beriringan menuju rumah Idam. Rumah Idam terletak di tengah desa. Rumah itu tampak ramai oleh orang-orang desa yang sedang melayat. Puluhan kursi berjajar rapi memenuhi pekarangan yang telah diberi teratak sebagai peneduh. Sasongko duduk di samping Kohar. Mereka berdua duduk di paling ujung dekat pintu keluar dari pekarangan. Beberapa pelayat yang melihat kedatangan Sasongko nampak berbisik-bisik. Hal itu sempat terlihat oleh Sasongko. Kembali, hati pemuda anak sulung mendiang Hartono itu bergedup kencang. Seperti ada keganjilan dan keanehan dari pandangan mata para penduduk desa. Ada apakah gerangan? Hati Sasongko bertanya-tanya. Penasaran yang menggebu-gebu itu perlahan coba diabaikan. Nantilah, setelah ini aku akan bertanya pada Lek Karto. Karena hanya keluarga dari Lek Karto yang masih mau membantu semenjak Hartono mendiang ayahnya ketahuan memuja siluman ular. Pada saat itu, keluarganya sempat akan diusir dan dikucilkan dari desa. Namun, berkat Lek Karto dan keluarganya yang berhasil membujuk para warga desa sehingga aksi pengusiran itu
urung terjadi. Mbok Tini mengusap mukanya beberapa kali, namun air mata tak kunjung terbendung keluar dari perempuan tua ini. Anaknya yang paling kecil telah meninggal dunia dengan mengenaskan. Innalillahi. Sebelum kain kafan ditutup, dia masih sempat mencium kedua pipi jenazah. Lalu dia tegak bersandar ke tiang besar ruangan dengan wajah yang ditutup dengan kedua tangan, menangis terisak-isak. Idam, Idam, malang sekali nasibmu. Mengapa kau cepat meninggalkan Simbo? Kasihan Idam, kasihan anakku, kata Mbok Tini berulang kali. Di antara puluhan pelayat, kelihatan kepala desa Sambirejo duduk berdampingan dengan seorang lelaki paruhbaya memakai baju batik berwarna coklat gelap. Sebuah peci hitam menutup kepala memperlihatkan sebagian rambutnya yang sudah berwarna kelabu. Orang yang bersikap pendiam, tak banyak bicara ini Lek Karto, ketua RT desa Sambirejo. Parasnya terlihat murung. Ada kesedihan yang tidak bisa diungkapkan di sana. Lubuk hatinya yang paling dalam dari laki paruhbaya ini merasa sangat bersalah. Secara tidak langsung maut yang merenggut Idam andil dari dirinya. Jika saja pagi itu dia tidak menyuruh Idam untuk pergi ke Ngelipar, sudah tentu kejadian ini tidak akan terjadi. Tapi semua sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur. Terlintas dalam bayangannya, baru tadi malam dia menunggui jenazah Marni yang keadaannya sangat mengenaskan. Dan pagi ini dihadapkan lagi dengan sesosok mayat dengan kondisi yang tidak kalah mengerikan. Mayat dengan luka menganga di leher, tertusuk bilah besi pembatas jalan hingga hampir tembus ke dada. Lelaki itu menggigit kuat-kuat bibirnya, menahan suatu ganjalan yang terasa sangat besar memenuhi rongga dada dan pikirannya. Dan karena pekuburan terletak cukup jauh di luar desa, maka setelah jenazah disembahyangkan dan dimasukkan ke dalam usungan, lalu dinaikkan ke atas sebuah gerobak terbuka, ditarik oleh 2 ekor sapi, dikusiri oleh seorang lelaki tua berwajah kotor. Ada luka sodetan di pipi kirinya dan kepalanya hampir tenggelam di dalam caping bambu lebar yang dikenakannya. Paras dan gerak-gerik kusir ini sangat mencurigakan. Namun karena semua perhatian orang lebih tertuju pada keluarga yang ditimpa musibah itu, maka tak seorang pun yang memperhatikan keanehan kusir gerobak itu. Juga tidak seorang pun yang menyadari kalau kusir gerobak tersebut bukanlah penduduk desa Sambirejo ataupun desa tetangga. Juga tak seorang pun ingin atau merasa perlu tahu bagaimana kusir bersama gerobaknya tahu-tahu sudah ada di sana. Padahal bukan kusir dan gerobak itulah yang semula dipesan. Sementara itu di bawah matahari pagi, beranjak siang iring-iringan rombongan pengantar jenazah bergerak menuju pekuburan, mengikuti gerobak sapi yang berjalan perlahan. Sesampai di pekuburan, udara yang tadi cerah tampak mendung. Lek Karto memberi isyarat agar pemakaman segera dilakukan secepatnya sebelum hujan turun. Maka usungan diturunkan dari gerobak sapi, jenazah dikeluarkan dan segera dimasukkan ke liang lahat. Matahari baru saja tenggelam, mendung yang sedari tadi pagi menggelayuti masih saja nampak tebal menghitam. Dalam udara yang beranjak gelap dan pekat itu, keadaan di pekuburan Jati Anom nampak diselimuti kesunyian. Padahal belum lama berselang, rombongan pengantar jenazah yang berjumlah hampir 100 orang meninggalkan tempat itu. Di ujung kanan tanah pekuburan, di bawah sepokok batang kamboja kecil, tampak songgok tanah makam yang masih merah ditaburi oleh bunga-bunga aneka warna. Di kejauhan terdengar suara kicau burung yang kembali ke sarangnya, lalu sunyi lagi dan udara semakin gelap. Di Serambi, sebuah rumah sederhana yang diterangi satu lampu dengan uat kecil. Cahaya lampu yang pucat remang-remang menyirami
dua sosok tubuh yang sedang duduk di sebuah kursi rotan. Seorang pemuda nampak duduk beku, air mukanya kuyuh, kedua mata terlihat sembab. Di sudut matanya masih ada sisa air mata yang mengambang. Sesekali bahunya tergoncang-goncang menahan kesedihan yang secara tiba-tiba datang menyergap. Persis duduk di depannya, terpisah sebuah kursi bulat terbuat dari kayu, duduk lelaki paruh baya. Wajah lelaki ini hampir sama parasnya, menampakkan kesedihan yang mendalam. Dua cangkir kopi yang berada di atas meja masih nampak penuh isinya, sama sekali belum tersentuh. Suasana yang beku dan kaku itu dipecahkan oleh suara lelaki paruh baya itu, pelan dan sangat lirih. Kejadiannya seperti itu. Pak Alek juga tidak tahu persis kejadian yang menimpa ibumu. Pas pagi itu, Pak Alek langsung minta tolong Idam untuk menjemput Muding Lipar. Hanya saja, Gusti Allah berkata lain. Lelaki itu yang tidak lain Lek Karto menarik nafas panjang, tidak mampu menyelesaikan kalimatnya. Sesak dan berat, pandangan mata yang sudah mulai lamur itu menerawang jauh. Saya juga malam itu sudah ada firasat, Lek. Saya mimpi ketemu ibu membawa secarik bendera putih yang basah oleh darah yang masih segar. Kesedihan yang sedari tadi ditahan dan sudah nyaris reda bergolak lagi. Pemuda itu menghentikan perkataannya yang bergetar. Dua bulir air mata menetes lagi dari matanya. Diusap air mata itu menggunakan punggung tangannya. Ternyata seperti itu kejadiannya. Ibu telah meninggal. Satu-satunya keluarga terdekat yang saya miliki sudah tidak ada. Pemuda yang tidak lain Sasongko itu menangis terisak-isak. Lek Karto memandang Sasongko dengan perasaan sedih. Lalu ia berdiri dan duduk di kursi di sebelah Sasongko. Penuh rasa kasih sayang dibelainya kepala pemuda itu. Sasongko menangis terisak-isak. Beberapa lama Lek Karto membiarkan pemuda belia itu mencurahkan kesedihannya. Setelah bisa menguasai perasaannya kembali, Sasongko menarik nafas panjang. Disandarkan punggungnya di sandaran kursi. Di luar malam semakin larut. Gelegar guntur sesekali terdengar. Tidak lama kemudian hujan deras mengguyur bumi. Suara berisik serangga malam tergantikan oleh derai air hujan yang mencurah dari langit. Besok pagi selepas subuh, saya akan pergi ke Muntilan, Lek. Saya ingin menemui ibu meskipun hanya ketemu gundukan makam dan nisanya. Saya sudah puas. Pak Lek tidak bisa menahan Munger. Pergilah ke Muntilan, toh di sana juga ada budemu. Kau juga bisa memulai lembaran baru di sana, mencari pekerjaan di sana. Tinggalkan Wonosari. Iya Lek Karto, matur nuwun. Terima kasih banyak. Selama ini saya selalu merepotkan keluarga panjenengan. Lelaki paruh baya itu tersenyum. Lalu dengan malas diraihnya kopi di dalam gelas yang sudah berubah menjadi dingin. Diteguk cairan hitam itu sampai bersisa setengah gelas. Gelas itu lalu ditaruh kembali di atas meja. Sudah larut malam. Kau beristirahatlah dulu di dalam. Di sini sangat dingin. Hujan turun begitu lebat. Besok pagi supaya tenaga sudah pulih untuk melakukan perjalanan jauh. Wonosari Muntilan bukan jarak yang pendek. Sasongko mengangguk lemah. Setengah gontai ia berdiri dari tempat duduknya, berjalan ke arah bilik yang berada di samping ruang tengah. Sasongko membuka pintu bilik yang memang sengaja tidak dikunci. Lemari berpintu dua tanpa kaca dan tempat tidur dari kayu dengan kasur tipis di atasnya. Spray berwarna biru laut dengan sulaman bunga anggrek di setiap sisinya. Sasongko mengempaskan tubuh ke atas ranjang. Kepedihan hati dan setumpuk keletihan segera saja membuat kelopak matanya sudah sangat terasa berat. Pelan-pelan pemuda itu terpejam dan terlelap. Lemari dua pintu dari kayu perlahan-lahan terbuka dengan sendirinya, menganga, lebar. Sesosok tubuh muncul dari dalam lemari. Seorang perempuan
berbaju putih panjang lusuh penuh dengan bercak tanah merah. Luka besar yang ada di pelipisnya tampak berkedut membiru dan memercikan darah. Memandang tak berkedip ke arah Sasongko yang sudah terbang ke alam mimpi, meski sedang resah. Hujan turun menggila malam itu. Bunyi derunya menegakkan bulu roma. Apalagi angin bertiup kencang, memukul daun pepohonan, menambah seramnya pendengaran. Sesekali kilat menyambar seperti hendak membelah bumi di malam gelap gulita itu. Kemudian menggelegar suara guntur. Bumi mengguncang, bumi bergoncang seperti mau amblas. Langit seolah-olah hendak runtuh. Hujan keparat. Maki sesosok tubuh berpakaian hitam yang lari di bawah hujan lebat itu. Sekujur tubuh dan pakaiannya basah kuyup. Karenanya dia tak merasa perlu lagi mencari tempat untuk berteduh. Lagi pula, di mana akan ditemukan tempat berlindung di tepi desa itu? Terlihat hanya pepohonan besar dan semak belukar. Daun-daun pepohonan besar tidak kuasa membendung curahan air hujan. Kilat menyambar, membuat orang ini terkejut. Sesaat wajahnya tampak jelas dalam terangnya sambaran kilat. Seorang lelaki tua dengan wajah boleh dibilang menyeramkan. Usianya berkisar 80 tahun. Kepala depan hampir licin, tidak ada rambut yang tumbuh di sana. Tetapi kepala bagian belakang rambut memutih, terjurah panjang. Mukanya cekung, berjanggut dan berkumis lebat berwarna kelabu. Di pipi kirinya terdapat sodetan bekas luka. Kembali dia menyumpah dalam hati. Baru saja menyumpah geledek kembali menggelegar. Benar-benar gila. Kalau bukan karena perempuan yang selalu memberiku kehangatan itu, mana sudi aku tengah malam hujan begini keluyuran di jalanan. Makinya kembali. Mendadak orang ini hentikan larinya, manakala di hadapannya sebuah area pekuburan menghampar dengan bisu. Hanya guyuran hujan yang masih saja tercurah dari langit. Pandangan matanya tajam menatap ke muka. Pemandangan sunyi dan suram, hitam dan mencekam. Sesekali suara lolongan anjing di kejauhan mengiringi malam, memperdengarkan lengkingannya yang serak. Pagar yang mengelilinginya bengkok dan hampir roboh. Deretan nisan-nisan terpancang di atas gundukan tanah. Entah berapa umurnya, sebagian sudah lapuk hingga tak lagi bernama. Sekali lagi, ia memandang berkeliling, seperti memastikan di area pemakaman itu hanya dia seorang diri. Tidak ada siapa-siapa lagi. Setelah merasa puas, ia lalu memasuki kompleks pekuburan. Dengan bantuan cahaya kilat yang seringkali menyambar, melangkah tenang di jalan kecil yang kanan kirinya dipenuhi gundukan-gundukan tanah serta batu-batu dan papan nisan. Dibantu ingatannya siang tadi ketika dengan sengaja mengintai pemakaman ini dari jauh. Orang itu akhirnya menemukan tempat yang ia tuju. Ia pandangi gundukan tanah yang masih baru dengan nisan yang masih baru juga. Terbuat dari kayu, tidak jauh dari kakinya, di atas papan nisan itu tertera sebuah nama, Idam. Ada suara berkepak tiba-tiba seperti meningkahi suara hujan yang sudah jauh lebih reda. Orang itu menoleh. Seekor kelelawar terbang dari rimbunan dedaunan pohon Kamboja yang tumbuh dengan subur. Orang itu menghela nafas. Ia merogoh saku kemejanya yang sudah basah kuyup, mengeluarkan sesuatu yang kemudian ia letakkan tepat di depan kayu nisan. Bau harum semerbak menusuk hidung. Menggunakan tangannya, benda kecil itu diremas-remas sehingga hancur menjadi serpihan kecil-kecil. Serpihan itu ditaburkan ke arah gundukan makam. Anehnya dari tanah gundukan itu merembes asap putih bersemu kelabu, meliuk-liuk diterpa angin malam. Bau wangi seperti bau cendana dan bunga kantil cepat memenuhi udara di sekitar tempat lelaki tua misterius ini bersila. Matanya terpejam rapat dan bibirnya komat-kamit membaca mantra.
Tak lama kemudian, tubuh lelaki tua itu berguncang-guncang dengan keras. Butir-butir keringat sebesar biji jagung mulai membasahi jidat. Mantra yang keluar dari bibirnya kian keras dan nyaring. "Yah, penguasa dan para penghuni dasar kegelapan, tanpa kuutarakan lagi, sesungguhnya engkau telah mengetahui apa yang kuinginkan. Aku harap kau berkenan mengabulkannya. Bangkit, bangkit, bangkit!" Asap yang keluar dari gundukan tanah itu keluar semakin banyak. Keringat di wajah lelaki itu semakin membanjiri. Tubuhnya yang bersila bergoyang-goyang, terguncang-guncang, gemetar dengan hebat, sedangkan kedua lengannya menekan di dada menjadi kaku dan tegang. Gelungan asap ini saling berangkulan dan bergabung jadi satu, membentuk satu gulungan asap yang besar. Ketika diperhatikan lebih lanjut, gulungan asap putih kelabu itu sedikit demi sedikit berubah menjadi bentuk sosok tubuh manusia. Mula-mula samar-samar seperti sosok di balik kabut, namun lambat laun semakin jelas, semakin kentara, dan akhirnya sosok itu benar-benar berbentuk tubuh manusia. Sesosok pemuda kurus tinggi di lehernya, menganga luka yang masih terlihat basah oleh darah. Kain kafan putih terlihat kotor oleh tanah merah dan di beberapa tempat bernoda bercak merah. Darah. Wajah pemuda itu putih pucat, bibir membiru mulai pecah-pecah. Aroma bacin mayat santer menghambur. Lalu suara desah yang berat mulai terdengar. Suara itu bergema seperti berasal dari dasar sumur yang teramat dalam. Sayup-sayup terdengar suara anjing melolong yang tidak putus-putus. Lelaki tua tadi masih berdiam diri, tidak bergerak dari tempat duduknya. Sejurus kemudian ia membuka mulut. "Idam, kau dengar suaraku menyebut namamu?" Lelaki tua itu bertanya dengan suara bergetar. Idam si mayat hidup tampak mengangguk. Anggukannya perlahan dan sangat kaku. "Ketahuilah bahwa hidupmu saat ini adalah bangkit dari alam kematian, merupakan kehidupan sementara. Perlu kau tahu, aku bisa membangkitkanmu karena ada setitik rasa kecewa, dan kau sebenarnya belum ingin mati, kan?" Mayat Idam mengangguk kaku. "Bila apa yang menjadi niatku dan niatmu telah tercapai, maka kau harus kembali ke sini. Kau dengar, Idam?" Kembali Idam mengangguk. "Bagus, tapi aku ingin mendengar suaramu. Kau mendengar, Idam?" "Ya, mendengar." Terdengar jawaban Idam. Suaranya aneh, seperti datang jauh dari dalam sumur angker, kaku dan lambat, tanpa irama sama sekali. "Sekarang kau boleh pergi, cucuku. Bunuh seseorang yang bernama Sasongko. Bawa mayatnya ke hadapanku. Karena anak itu kau harus menerima celaka. Pergilah segera. Lakukan semua perintahku. Balaskan sakit hatimu." Mayat Idam lalu berjalan dengan terseok-seok. Makin lama makin jauh. Bayangan tubuhnya makin samar dan tiba-tiba lenyap ditelan kegelapan. Sementara itu, bagian depan rumah sederhana itu hanya diterangi sebuah lampu dengan voltase kecil yang digantung di tengah serambi. Cahayanya tidak dapat menerangi serambi rumah yang luas, di mana saat itu seorang lelaki parubaya berpakaian hitam duduk di atas sebuah kursi goyang terkantuk-kantuk. Kursi goyang dari kayu itu mengeluarkan suara berderik-derik. Orang yang duduk di atasnya membenarkan letak kain sarung yang menyelubungi kedua kakinya agar terlindung dari gigitan nyamuk. Sesekali dia menguap lebar-lebar. Walau kantuknya berat, namun dia tak dapat tidur. Matanya sulit sekali terpejam. Entah mengapa di dalam rumah hawanya sangat panas. Meskipun hampir semalaman ini diguyur hujan deras. Jam dinding bulat yang menempel di ruang tengah terlihat dari celah pintu depan yang tidak tertutup rapat, menunjukkan pukul 2 dini hari.
Di langit, bulan setengah lingkaran muncul, nampak redup tertutup awan. Di kejauhan terdengar suara anjing menggonggong. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba lampu yang tergantung berkedip-kedip lalu mati. Suasana seketika gelap. Pada saat itulah, lelaki di atas kursi goyang mendadak membuka kedua matanya lebar-lebar. Karena entah kapan munculnya, sesosok tubuh lelaki tahu-tahu tampak berdiri di sudut serambi yang paling gelap. Aneh, kenapa tiba-tiba mati lampu? Kata lelaki di kursi goyang dalam hatinya. Dan siapa yang berdiri di kegelapan itu? Tadi mataku memang terpicing, tapi telingaku tak akan lolos menangkap suara apapun. Bagaimana mungkin orang itu bisa naik ke serambi tanpa aku mendengar langkahnya sewaktu menginjak tangga dan juga sewaktu berjalan di lantai serambi ini? Siapa di sana? Lelaki berbaju hitam bertanya dengan suara menghardik. Yang ditanya tidak menjawab, bergerak pun tidak. Si lelaki parubaya turun dari kursi goyang, ikatkan kain sarung ke pinggang. Dia perhatikan orang yang tegak di ujung serambi sana. Namun kegelapan tidak mungkin baginya untuk melihat dengan jelas, apalagi mengenali siapa adanya orang itu. Karenanya, dia lalu pergi mengambil lampu minyak yang menempel di tembok. Dengan pemantik yang ada di atas meja, dinyalakan lampu itu. Sambil mengacungkan lampu minyak tinggi-tinggi, dia menghampiri orang yang tegak di ujung serambi. Begitu sampai di hadapan sosok itu dan cahaya lampu menerangi wajah serta sebagian tubuh orang itu, tersiraplah darah si lelaki parubaya. Wajah manusia itu begitu pucat. Kedua matanya nyalang, besar, tapi tak pernah berkedip. Bibirnya hitam kebiruan dan hembusan nafasnya menusuk tajam. Lebih menyeramkan lagi di bagian leher, orang ini terdapat luka menganga sangat besar. Masih terlihat darah yang masih basah di sana. "Idam, apa maksud kedatanganmu?" bertanya si parubaya. Hati kecilnya mendadak saja merasa yakin bahwa dia tidak berhadapan dengan manusia. Kau ternyata masih ingat kepadaku, Lek Karto." Lek Karto tersurut mundur. Kali ini karena mendengar suara orang itu yang tidak lain mayat Idam. Suaranya seperti datang dari jurang yang dalam, kaku, terbata-bata. "Kau lihat keadaanku?" Mayat Idam menyeringai sehingga memperlihatkan deretan gigi yang entah mengapa terlihat sangat menyeramkan. "Ini semua karenamu. Malam ini aku akan membawamu bersamaku. Malam berikutnya Sasongkoya sekarang tengah bersembunyi di dalam rumah ini." Lek Karto tercekat mendengar hal itu. Bulu kuduknya meremang. Nalurinya mengatakan bahwa nyawanya tengah terancam. "Pergilah, kau telah mati. Alammu bukan di sini. Kembalilah ke alam kuburmu," teriakan Lek Karto gemetar. Di hadapannya mayat Idam berjalan dengan kaku tertatih-tatih. Kedua tangannya terjulur ke depan, mengarah ke leher Lek Karto. Mengumpulkan keberanian yang dimilikinya, lelaki parubaya melangkah mundur. Setelah hampir sampai depan pintu, tangan kanannya meraba-raba dinding di belakangnya. Tangannya menyentuh sebuah tongkat kayu yang biasanya dipergunakan untuk memukul kasur. Digenggamnya kayu itu erat-erat. Tanpa menunggu lebih lama, dia ayunkan tongkat kayunya, memukul ke arah kepala si buka pucat. Dari mulut mayat Idam terdengar suara menggerang. Tangan kanannya diulurkan
Lek Karto menjerit keras ketika pergelangan tangannya tahu-tahu sudah dicekal. Dan bukan hanya dicekal, detik itu juga terdengar berderak. Tulang lengannya dicengkeram hancur hingga tangan itu kini terkulai dan tongkat kayu yang tadi dipegangnya terlepas jatuh ke lantai. Sementara lampu minyak yang tadi dipegangnya di tangan kiri juga terlepas mental dan jatuh di lantai. Minyak yang berceceran di lantai kayu serta-merta dijilat api. Sambil melolong kesakitan, Lek Karto bermaksud putar tubuh, masuk menghambur ke dalam rumah lewat pintu. Akan tetapi, idam yang telah menjadi mayat hidup dengan cepat mencengkeram pundak Lek Karto dengan erat. Lelaki parubaya itu mencoba melawan untuk melepaskan diri. Semua usahanya sia-sia belaka. Cengkeram mayat hidup itu sungguh kuat. Lalu dengan cepat mayat hidup itu membanting tubuh Lek Karto ke lantai. Terdengar suara berderak hancurnya tulang dada dan patahnya tulang-tulang iga Lek Karto. Jantungnya pecah, darah menyembur dari mulutnya, terkapar di lantai serambi tanpa nyawa lagi. Sementara kobaran api semakin besar, menyebar lantai dan dinding serta langit-langit serambi. Saat itu juga serambi dilanda kobaran api. Mayat idam berdiri kaku memperhatikan serambi rumah yang telah menjadi terang karena kobaran api. Perlahan-lahan sosok tubuh itu diselimuti asap berwarna kelabu semakin tebal. Tatkala asap itu sirna, maka sesosok mayat itu juga turut hilang entah kemana. Desa Sambirejo yang tadi malam itu sebelumnya tenggelam dalam udara sejuk dan kesunyi senyapan, mendadak saja berubah menjadi hingar-bingar. Di sebelah utara tampak kobaran api membakar sebuah rumah. Di sebelah timur terdengar pekik jerit orang-orang desa. Suara kentongan titir terdengar bersautan beberapa kali. Di jurusan lain terdengar teriakan-teriakan orang sambil berlarian membawa ember-ember, panci, kantong plastik berisi air. Sasongko duduk lesu di atas hamparan rumput pinggir halaman rumah Lek Karto. Mukanya kuyu. Di hadapannya rumah yang semalam ditinggali, sebagian sampai ruang tengah tinggal puing-puing dilalap api. Kayu-kayu berserakan menghitam, mengepulkan asap. Di beberapa tempat masih ada bara merah yang tersisa. Para penduduk bergotong royong membersihkan reruntuhan itu. Di sisi lain, tampak Mbok Pono menangis sesenggukan di hadapan sesosok mayat yang sudah menghitam di beberapa bagian tubuh, sehingga mayat itu sangat sulit dikenali. Dari cincin yang dipakai di jari manis, bisa terlihat jika mayat itu adalah Lek Karto. Aroma daging terbakar santer keluar. Semua orang yang berkerumun di tempat itu merasakan kuduk merinding dan tubuh menggeletar. Seorang polisi berpakaian preman menghampiri Sasongko. Badannya yang tinggi tegap dibalut dengan jaket kulit berwarna hitam, rambut cepak rapi, wajahnya tampan dan masih muda untuk ukuran polisi berpangkat sersan. Tangannya diulurkan. Dengan lemah, Sasongko menyambut uluran tangan itu. Jatmiko. Polisi berpakaian preman itu menyebutkan namanya. Sasongko. Saya akan bertanya beberapa hal kepada saudara Sasongko. Saudara dalam hal ini sebagai saksi yang akan sangat dibutuhkan keterangannya. Iya Pak, sebisa mungkin saya akan membantu Bapak dan kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Polisi berpangkat sersan yang bernama Jatmiko itu tersenyum ramah. Di sela-sela pemeriksaan oleh polisi yang bernama Jatmiko, Sasongko berkali-kali menghela nafas. Tubuh dan pikirannya serasa letih dan capek sekali. Sasongko mulai penuturannya dari awal sebelum kejadian di malam itu.
Semalam saya tidur cukup larut, Pak. Berbincang-bincang dengan mendiang korban. Mendiang Lek Karto masih sempat mengantarkan saya ke kamar malam tadi. Sasongko menghentikan perkataannya. Saya tidak mengira kalau pagi buta tadi ada kecelakaan kebakaran dan merenggut nyawa Lek Karto. Mata pemuda itu menerawang jauh. Apakah saudara tidak mendengar sesuatu hal yang mencurigakan dini hari tadi? Saya merasa tidak, Pak. Saya tidak mendengar hal-hal yang mencurigakan. Mungkin karena terlalu lelap. Coba diingat-ingat lagi. Jatmiko mencoba mengorek keterangan dari pemuda di hadapannya itu. Lalu polisi berpangkat sersan itu mengeluarkan bungkusan rokok dari saku jaket hitamnya, menyodorkan ke depan muka Sasongko. Ini untuk sekedar membuat pikiran segar. Sasongko tersenyum. Lalu ia ambil sebatang dan Jatmiko menyelutkan korek api pada rokok yang telah menempel di sela-sela bibir Sasongko. Setelah ia melakukan hal yang sama dan membuang asap rokok, asap putih itu membumbung dan berbendar di terpa angin. Sasongko terdiam sejenak. Pemuda ini seperti berusaha membuka lembaran buku usang yang ada di pikirannya, sambil sesekali menghisap rokoknya dalam-dalam. Saya sempat mendengar suara membangunkan tidur lelap saya. Itu suara ibu. Iya, suara ibu. Ibu saudara? Jatmiko menghentikan hisapan rokoknya yang masih separuh itu. Apakah perempuan tua itu? Jatmiko menunjuk ke arah Mbok Pono yang masih menangis di teras tetangga. Beberapa orang perempuan mencoba membujuk dan menenangkan. Bukan, ibu saya sudah meninggal. Jatmiko menelan ludah. Maaf. Beberapa kali ibu saya datang menyelamatkan nyawa saya. Kecelakaan bus kemarin di Karangmojo dan yang terakhir tadi pagi. Kalau ibu saya tidak membangunkan, saya yakin pagi ini akan menjadi mayat dan dimasukkan ke dalam kantong mayat itu. Jatmiko memandang tajam ke arah pemuda yang duduk lesu di hadapannya itu. Tiba-tiba ada sesuatu dorongan untuk bertanya. Siapa nama ibu saudara? Marni. Ibu saya bernama Marni. Sebentar, Marni. Jatmiko menyebut nama Marni berulang-ulang sembari mengetuk-ngetukkan jari di telunjuknya ke lututnya sendiri. Saya seperti tidak asing dengan nama itu. Jatmiko seperti bergumam pada dirinya sendiri. Ibu saya meninggal akibat kecelakaan 2 hari yang lalu, Pak. Sasongko berkata demikian. Dan tersenyum getir, tenggorokannya seperti tercekik. Ya, saya ingat kasus kecelakaan itu. Kebetulan saya yang menangani. Sasongko terdiam. Kembali kedua matanya berkaca-kaca. Kesedihan seketika menyergap jiwanya. Lirih sekali, Sasongko bergumam. Saya tidak yakin kalau ibu meninggal dengan cara bunuh diri, dengan menabrakkan diri ke arah bus yang berjalan sangat kencang. Ibu saya seorang wanita yang kuat. Tidak mungkin beliau berlaku nista seperti itu. Sasongko berulang kali menggeleng-geleng kepalanya. Jatmiko beringsut mendekati Sasongko. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri seperti takut jika ada orang yang mendengar. Saya pun berpikir seperti itu karena ada saksi mata yang mengatakan kalau tubuh ibu saudara didorong dengan keras saat bus itu datang dengan cepat. Mata Sasongko terbelalak lebar-lebar. Dipandangi sersan muda yang kini tepat duduk di hadapannya. Apa Bapak bilang? Benarkah seperti itu? Sasongko memegang kedua bahu Jatmiko lalu mengguncang-guncangkannya. Beberapa polisi dan penduduk desa sesaat menoleh ke arah mereka berdua. Seorang polisi buru-buru datang ke arah mereka, namun dengan isyarat lambaian tangan, Jatmiko menyuruh mereka untuk mundur. Kasus itu sedang kami dalami dan selidiki. Saudara hanya tunggu saja hasilnya. Untuk kasus kebakaran rumah ini, sebenarnya saya juga menemukan sesuatu hal yang ganjil. Jatmiko masih menelankan suaranya. Rumah Pak Alek saya sengaja dibakar. Jatmiko mengangguk pelan. Kemudian polisi itu berkata, saya tadi sudah memeriksa kondisi korban yang terbakar. Ada sesuatu yang aneh menurut saya. Hanya saja,
saya belum berani memastikan. Biarlah dokter dan tim forensik yang akan menyelidiki persoalan itu. Saya curiga kejadian itu sebenarnya ada orang lain yang diincar, tapi ternyata salah sasaran. Jatmiko tidak meneruskan kata-katanya. Salah sasaran, Pak? Terus siapa sasaran sebenarnya? Jatmiko menghela nafas panjang. Entahlah, saya belum bisa berbicara terlalu jauh. Saya khawatir perkiraan itu salah. Baiklah, untuk sementara tolong jangan pergi dulu dari Wonosari. Saya sangat membutuhkan saudara dalam 2 kasus. Kalau saudara tidak berkeberatan bisa tinggal di rumah, kebetulan saya sendiri ada sesuatu yang ingin saya ketahui lebih dalam lagi. Sasongko terdiam. Pikirannya terbagi antara pergi ke Muntilan atau menyelesaikan kasus-kasus yang tiba-tiba menderanya bertubi-tubi ini. Tapi kalau benar kecelakaannya menimpa ibunya karena ada orang lain yang sengaja menciptakan, alangkah berdosanya sebagai anak jika dia tidak membantu menyelidiki kasus ini hingga tuntas. Baiklah Pak, saya akan ikut dengan jenengan. Saya juga ingin tahu siapa sebenarnya yang membuat ibu saya celaka. Jatmiko tersenyum, lalu kedua orang itu beranjak pergi. Sasongko duduk di mobil terbuka milik Polres Gunung Kidul. Sirene bergaung tatkala kedua mobil itu berjalan pelan. 2 mobil polisi itu berjalan beriringan meninggalkan desa Sampirejo. Saat itu, menjelang fajar menyingsing. Kesunyian dirobek oleh suara roda sepeda yang beradu dengan jalanan. Jalanan tersebut berbatu dan bertanah merah. Seseorang wanita tampak bersemangat sekali mengayuh sepeda itu. Di bagian jok belakang sepeda itu terdapat 2 keronjot yang berisi penuh sayur-sayuran yang masih segar. Dari bibir perempuan itu sekali terdengar senandung lirih. Beberapa kali perempuan di atas sepeda ini tersenyum dan menyapa beberapa orang yang ditemui di sepanjang perjalanan. Monggo Lek Soma, dia menyapa kepada seorang lelaki tua yang berjalan pelan sambil memanggul pacul di bahu kirinya. Lelaki tua yang dipanggil Lek Soma itu membalas tersenyum. Hati-hati di jalan Marni, semoga daganganmu hari ini laris. Matur nuwun Lek. Tubuh perempuan di atas sepeda itu segera menghilang di kerapatan pepohonan. Setelah melewati beberapa belokan, akhirnya perempuan yang ternyata Marni itu menghentikan kayuhan sepedanya. Di depannya, jalan besar terpampang jelas. Beberapa kendaraan berlalu lalang. Cahaya yang keluar dari lampu mobil, truk dan bus tampak sesekali berkelebat. Marni berdiri di tepi jalan itu. Sepeda ia pegang berada di sebelah kiri kanan tubuhnya. Kedua tangan memegang stang tangan kiri. Dia berdiri lama di tepi jalan itu, menunggu sepi untuk menyeberang. Kendaraan masih saja lewat berlalu lalang. Tumben, masih pagi, akan tetapi suasana jalan sudah begitu ramai. Apa karena hari ini Senin? Marni bergumam dalam hati. Rambut panjang ikalnya sesekali berkibar dihembus angin. Dia masih saja berdiri menunggu. Tidak disadari sama sekali, sebuah bayangan mengendap-endap dan memperhatikan dengan seksama ke arah Marni. Sesosok tubuh itu bersembunyi di balik pepohonan tidak jauh dari tepi jalan tempat Marni berdiri. Sebuah kilatan lampu menyala dari sebuah bus yang melaju sangat kencang dari arah barat. Sesosok tubuh di balik pepohonan itu dengan cepat keluar dari tempat persembunyian dan berlari dengan cepat ke arah Marni. Perempuan itu terkejut tatkala sebuah dorongan mengempaskan tubuhnya ke depan. Pada saat yang bersamaan, bus yang tadi melaju dengan kencang muncul. Tak ayal lagi, tubuh itu disambar oleh bus itu hingga terpental belasan meter. Keenam ban besar berdecit dengan keras akibat injakan rem mendadak dari pengemudinya. Terdengar teriakan kaget dari orang-orang di dalam bus. Suasana bus yang tadi remang kini terang benderang. Sopir dan kernet bus segera turun, memeriksa seseorang yang telah ditabraknya. Beberapa kendaraan dan beberapa orang yang akan berangkat ke pasar sontak berkumpul di tepi jalan itu. Pagi itu, tepi jalan langsung padat oleh orang-orang dan kendaraan yang berhenti. Sesosok tubuh lelaki tua dengan bekas codet di pipi kiri terlihat di antara kerumunan itu. Ia tampak menyeringai ke arah Marni yang terpujur di atas aspal. Darah menggenang di aspal itu.
Kepala perempuan malang itu rengkah mengerikan. Sekujur tubuhnya lecet parah beradu dengan aspal. Lalu dengan perlahan lelaki tua itu pergi dengan cara menerobos kerumunan orang yang mulai padat. Beberapa orang menggerutu karena terinjak kakinya. Tanpa disadari oleh lelaki tua tadi, ada sepasang mata yang terus mengawasi dan dengan perlahan-lahan menguntit kemana arah lelaki tua tadi berjalan. Sampai di sebuah belokan, lelaki tua dengan codet di pipi itu berhenti menghentikan langkah kakinya, lalu menoleh ke belakang. Dia merasa seperti sedang diikuti oleh seseorang. Akan tetapi, di belakang tidak ada siapa-siapa, hanya pepohonan dan semak belukar yang mulai meremang diguyur cahaya matahari pagi. Bergegas lelaki tua itu mempercepat langkahnya. Tubuhnya menghilang di balik semak belukar di tepi desa. Dasar dukun biadab. Sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Aduh, kejam sekali tuh dukun. Ikuti kelanjutannya di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah memahami cerita ini sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.